Suaranya belum ada. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 3, topik bahasan kami adalah Intermediate Protein Purification. Perkenalkan, nama saya Verna, kemudian ada teman kelompok yang lain yaitu ada Ciara, Forbes, Ika, Nadia, dan Vidya. Next. Ya, ini adalah outline presentasi kami. Yang pertama ada dasar teori, kemudian sentrifugasi, kromatografi, presipitasi, dan elektroforesis. Next. Masuk kepada dasar teori, apa itu intermediate purification? Jadi intermediate purification merupakan salah satu tahapan dalam purifikasi protein setelah tahapan capture yang berfungsi untuk menghilangkan bulk impurities seperti protein lain, asam nukleat, endotoksin, virus. Fokus pada tahap ini adalah memisahkan protein target dari bulk impurities dengan dua parameter utama, yaitu resolusi dan kapasitas seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Next. Ini adalah beberapa orang pertama yang melakukan metode dalam purifikasi protein, terutama intermediate purification. Untuk sentrifugasi itu ada Antonin Prantl yang melakukan pemisahan krim dari susu dengan metode sentrifugasi pada tahun 1864. Kemudian untuk metode kromatografi pertama kali dilakukan percobaan oleh Mikhail pada tahun 1907, yaitu memisahkan ekstrak daun hijau menggunakan kalsium karbonat di dalam tabung kaca. Untuk metode elektroforesis itu pertama kali percobaannya dilakukan oleh Johann Wilhelm Friedrich dan Walther pada tahun 1821. Next. Selanjutnya mengenai sentrifugasi akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan lagi, nama saya Ika. Saya akan menjelaskan tentang sentrifugasi. Jadi, sentrifugasi itu salah satu metode untuk memisahkan partikel berdasarkan berat partikel terhadap densitas layangnya. Nah, adanya gaya sentrifugal di proses sentrifugasi ini bisa menyebabkan perubahan berat yang nantinya akan membuat partikelnya bisa terendap. Nah, kemudian komponen dari sentrifugasi ini ada instrumen sentrifusnya yang nanti akan, karena di dalamnya ada motor, dia bisa menggerakkan rotornya. Dan rotor ini yang akan menentukan kecepatan dari sentrifugasi. Kemudian ada tabung untuk wadah sampelnya. Next. Nah, kemudian jenis-jenis sentrifugasi itu secara garis besar ada sentrifugasi diferensial dan ada sentrifugasi gradien densitas. Untuk yang diferensial, ini dasar pemisahannya adalah pada ukuran. Dan partikel yang dengan ukuran yang lebih besar itu akan lebih cepat mengendap. Tingkat sedimentasinya belum. Tingkat sedimentasinya bisa ditingkatkan dengan mengatur gaya sentrifugal atau dengan mengatur kecepatan dari rotornya. Nah, nanti dibutuhkan larutan buffernya untuk menjaga protein pada pH optimal agar tidak terdenaturasi. Nah, nanti ketika sudah dilakukan sentrifugasi, seperti yang dilihat di gambar D, ini akan terjadi pemisahan, ada dua fase, ada pellet dan supernatan. Pellet ini adalah bagian yang tersedimentasi, kemudian supernatannya ini adalah partikel yang tidak tersedimentasi yang atas. Kemudian untuk sentrifugasi gradien densitas ini digunakan untuk memisahkan partikel yang berbeda densitas menggunakan medium yang densitasnya sudah dibedakan, sudah digradienkan gitu. Nah, digunakan ketika ada partikel pengotor dalam endapan hasil proses pemurnian sebelumnya.
medium yang digunakan dapat ditingkatkan secara kontinu atau discontinue. Jadi untuk yang continuous gradient ini density-nya tercampur seperti ini, tapi kalau yang untuk step gradient atau yang discontinue ini sudah dibedakan density-nya dimulai dari yang terbesar gitu, mediumnya. Next. Nah, untuk sentrifugasi gradien densitas ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada isopiknik, di mana yang untuk sentrifugasi isopiknik ini pemisahan didasarkan pada kepadatan atau density-nya. Dan kepadatan media yang digunakan harus lebih besar dari densitas partikel yang akan dipisahkan atau sampelnya. Nanti ketika sudah, jadi waktu awal sampelnya dimasukkan ke dalam gradien medium gradiennya, kemudian ketika sudah disentrifugasi akan dihasilkan seperti gambar yang B. Kemudian next. Untuk sentrifugasi yang gradien densitas kedua itu ada rate zonal. Jadi pemisahannya itu berdasarkan pada ukuran dan massa. Mediumnya itu migrasi partikel mengandalkan laju pengendapan partikel-partikel yang hendak dipisahkan. Nah, laju pengendapannya ini dapat diketahui dari koefisien pengendapan partikel. Nah, untuk rate zonal ini biasa dipakai untuk pemisahan protein seperti antibodi karena kelas antibodi memiliki kepadatan yang mirip tetapi massanya yang berbeda. Jadi cocok digunakan. Cocok untuk menggunakan metode yang rate zonal. Next. Nah, jadi awalnya sampel itu dimasukkan pada medium. Awalnya mediumnya itu sampel dimasukkan pada medium dan tidak sampai dicampurkan pada medium, tetapi diletakkan di atasnya. Jadi butuh ketelitian ketika memipetnya. Kemudian dilakukan sentrifugasi dan nanti sampelnya akan terbagi berdasarkan kemudian partikel akan akan terendap dengan laju pengendapan yang sama, akan berada pada zona yang sama pada medium. Tuh. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Nadia akan melanjutkan presentasi mengenai ion exchange chromatografi. Proses ini seperti namanya memisahkan protein berdasarkan pada muatan ion permukaannya melalui interaksi elektrostatis yang terjadi antara protein dan fase diam bermuatan. Terdapat dua jenis IX, yaitu anion exchanger, di mana fase diam bermuatan positif mengikat protein bermuatan negatif, dan cation exchanger, di mana fase diam bermuatan negatif yang berikatan dengan protein bermuatan positif. Nah, ion exchange chromatografi ini muatan proteinnya dipengaruhi oleh pH pelarutnya. Ada istilah titik isoelektrik protein atau PI, di mana pH protein tidak memiliki muatan ion. Pada pH sama dengan PI, protein memiliki muatan sama dengan 0, sehingga tidak terjadi pertukaran kation atau anion. Kemudian, jika nilai pH lebih dari PI, protein memiliki muatan ion negatif, dan pH kurang dari PI akan menghasilkan muatan ion positif. Next. Untuk langkah separasi IX, seperti yang sudah disebutkan di kelompok sebelumnya, pertama-tama langkahnya adalah equilibrium atau kesetimbangan. Kemudian aplikasi sampel dan pencucian, di mana pada tahap aplikasi sampel dan pencucian ini, tujuannya adalah untuk mengikat molekul target dan membersihkan semua bahan yang tidak terikat. Buffer sampel harus memiliki pH dan kekuatan ion yang sama dengan buffer awal untuk mengikat semua protein target yang bermuatan. Next. Lalu pada elusi ada 3 tahap elusi. Tahap elusi ini meningkatkan kekuatan ionik menggunakan gradien, menggantikan protein terikat saat ion dalam buffer bersaing untuk situs pengikatan atau binding site. Peningkatan lebih lanjut di elusi 2 ini, peningkatan lebih lanjut dalam kekuatan ion menggantikan protein yang bermuatan lebih tinggi agar lebih terikat erat. Next. Kemudian langkah yang terakhir adalah regenerasi.
pencucian akhir dengan buffer berkekuatan ionik tinggi, sehingga kolom teregenerasi dan menghilangkan molekul yang masih terikat. Setelah tahap ini, kolom dikembalikan ke fase equilibriumnya. Kemudian untuk komponen media IEX, yang pertama adalah matriks. Matriks ini dapat berupa matriks dengan poros, non-poros, maupun matriks inert. Media IEX modern yang biasa digunakan adalah matriks berbasis polimer atau agarosa, yang dapat memenuhi persyaratan untuk kapasitas pengingatan yang tinggi, stabilitas kimia dan fisika, tetapi dapat menghasilkan media dengan ukuran partikel yang sesuai untuk berbagai aplikasi. Next. Kemudian komponen media IEX yang kedua adalah gugus fungsi. Gugus fungsi yang disubstitusi ke matriks kromatografi menentukan muatan media IEX, yaitu anion exchangers atau cation exchangers. Di sini ada yang kuat dan lemah, di mana istilah kuat dan lemah ini mengacu pada sejauh mana keadaan ionisasi gugus fungsi bervariasi dengan pH. Biasanya yang kuat memiliki lebih banyak keuntungan karena lebih optimal pada proses separasi, mudah dan cepat juga. Nah, pada tahap intermediate protein purification, IEX ini tujuannya adalah untuk menghilangkan sebagian besar pengotor atau impurities yang signifikan seperti protein lain, asam nukleat, endotoksin, dan virus. Kecepatan tidak terlalu penting karena volume sampel telah dikurangi dan kontaminan yang merusak telah dihilangkan selama capture. Fokus di tahap intermediate protein purification ini adalah pada kapasitas dan resolusi untuk mempertahankan produktivitas dan untuk mencapai selektivitas atau kemurnian setinggi mungkin. Nah, tadi ada istilah resolusi, efisiensi, dan selektivitas. Resolusi ini adalah kombinasi dari derajat pemisahan antara peak atau puncak yang dielusi dari kolom. Nah, resolusi ini dipengaruhi oleh sifat matriks, kondisi pengikatan dan elusi, kolom packing, serta laju aliran. Di sini terdapat gambar dua peak, di mana resolusi ini didefinisikan sebagai jarak antara dua peak tersebut. Next. Kemudian untuk efisiensi kolom, yaitu kemampuan untuk mengelusi peak sempit dan simetris dari packed bed berhubungan dengan pelebaran zona yang terjadi pada kolom dan sering dinyatakan dalam istilah jumlah pola teoritis. Sedangkan untuk selektivitas yang baik atau derajat pemisahan antar peaknya itu tergantung pada kondisi eksperimental seperti pH, kekuatan ionik, dan kondisi elusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selamat siang, saya akan menjelaskan tentang affinity kromatografi. Jadi, driving force-nya adalah kecenderungan untuk berinteraksi secara spontan antara protein sampel dengan resin atau linger pada kolom. Jadi, tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, ada faktor protein sebagai antigen, jadi ligand yang kita pakai berdasarkan antibody. Yang kedua, tagging. Jadi di sini di tahap preparasinya si protein itu kita fusikan dengan biasa teknik plasmid, contohnya dengan Histec. Lalu kita dapat memilih reagent yang cocok dengan tagging yang kita buat tersebut. Dan yang terakhir protein. Jadi terdapat beberapa senyawa kimia khusus yang dapat berikatan dengan protein-protein tertentu. Contohnya DNA binding protein dengan heparin. Next. Jadi berikut beberapa contoh tagging yang umum dilakukan. Jadi untuk mempersingkat, kelompok kami hanya membahas NINTA karena polisis itu salah satu yang paling umum dan heparin untuk studi di slide terakhir. Next. Nah, jadi di komponennya itu resin NINTA itu ini berfungsi untuk mengikat residu histidin, sedangkan NTA berfungsi untuk menghubungkan Ni dan cephalosporin. Cephalosporin itu adalah matriks yang bertujuan untuk memperbesar total luas permukaan pada kolom. Jadi rantai samping histidin ini imidazol. Jadi imidazol ini memiliki afinitas terhadap divalent metal ions. Jadi logam ion yang memiliki muatan +2.
Tapi yang membuat polyhis ini spesial, dia hanya bisa menempel kalau misalnya minimal 6 histidin secara beruntun. Jadi kalau misalnya ditemukan histidin di potongan protein target kita itu tidak masalah. Logam yang paling umum adalah Ni, dikarenakan yieldnya paling tinggi. Namun bisa digunakan juga Cu, Zn, dan Co. Next. Nah, berikut mau membahas sedikit tentang bahannya. Jadi kalau secara relay cukup dibeli kitnya saja. Yang biasa mengandung Ni-anthraresin. Buffer cell ini bertujuan untuk mengkondisikan food cell extract agar saat dimasukkan kolom sudah siap. Elution buffer ditujukan untuk menjenuhkan Ni. Jadi nanti ini elution buffer ini biasa terdiri dari lebih dari 1, di mana kalau misalnya ada 3, yang pertama itu konsentrasi imidazole paling kecil hingga yang terakhir paling besar. Jadi kita lakukan ini sebaik 3 kali secara berturut-turut. Semakin banyak imidazole yang terakumulasi di kolom, maka protein kita akan lepas. Sedangkan washing itu untuk membuang protein yang tidak memiliki stack. Dan untuk regenerasi kolom bisa menggunakan MES buffer sebelumnya, atau kita cuci dengan air 20% etanol. Sedangkan untuk teknis benar-benar teknisnya ini sangat bergantung dengan jenis kit yang kita pilih dan pembuatan dan si pembuatnya. Next. Nah, jadi ini mungkin mau jelasin sedikit pentingnya imidazole, karena di sini dipakai di 3 buffer yang dimasukkan di si kit itu sendiri, ada lysis buffer, wash buffer, dan elution buffer. Jadi secara teori, konsentrasi di bawah 20 mmol imidazole itu akan menghilangkan non-specific binding dan menghilangkan non-specific binding. Jadi dia membuat si Ni-NTA-nya itu sedikit jenuh. Jadi yang histidin sedikit-sedikit saja tidak akan kuat menempel. Yang kuat menempel hanyalah residu berlebih, yaitu yang si histak itu sendiri. Sedangkan untuk menjenuhkan itu perlu 100 mmol imidazole. Jadi yang di polyhistaknya itu benar-benar bisa dibilang terbuang dari si agarose sebenarnya. Next. Nah, terus ini di tahap kolom ini, washing dan elution ini perlu diperhatikan. Jadi washing itu biasanya tergantung biasanya lebih dari sekali. Dan itu harus dicek dari washing, apakah proteinnya sudah ada atau terbuang. Ini ada contohnya. Jadi di sini ditemukan di paling bagus di kolom keempat, itu elusi cukup 2 kali saja. Kalau elusi 3 kali di kolom kelima, dia sudah sangat tipis. Jadi ini ada heparin kolom yang nanti akan dibahas studi kasus. Jadi heparin ini merupakan mukopolisakarida. Jadi heparin ini biasa digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa yang bersifat lipoprotein, DNA, RNA, dan protein yang berhubungan dengan DNA dan RNA. Namun si heparin kolom ini dia bukan seperti IMAC yang dia bisa menjadikan intermediate, tapi ini jatuhnya lebih ke post IMAC untuk mendapatkan konsentrasi yang lebih tinggi. Next. Nama saya Ciara, saya akan menjelaskan mengenai hydrophobic interaction chromatografi. Saya tidak akan detail tentang langkah-langkah penggunaannya karena untuk kelompok sebelumnya sepertinya sudah menjelaskan. Jadi ini adalah prinsip dari HIC dan bagaimana cara kerjanya. Nah, HIC itu pemisahan protein berdasarkan hidrofobisitas yang dimiliki suatu protein. Fasa stasionernya itu atau fasa diam yang digunakan di dalam HIC itu berupa packed bed yang komposisinya adalah matriks dengan polimer yang biocompatible berupa agarose crosslink atau yang copolymer sintetik yang tidak terlalu biocompatible. Tergantung dengan protein yang target protein yang ingin diseleksi. Kemudian setiap molekul butiran packed bed dilapisi oleh alkyl atau allyl yang berfungsi sebagai ligan hidrofobik. Jadi di gambar ini yang protein itu ada 2 jenis, 2 spektral. Ada yang cenderung hidrofobik,
ada yang cenderung hidrofilik, tergantung dengan sifat dan komposisi proteinnya. Kemudian garam dimasukkan ke dalam cairan aquos, ke dalam larutan air berisi protein dan packed bed berlapis ligan hidrofobik. Kemudian garam itu akan mengikat molekul air yang awalnya berkumpul dan melindungi sisi hidrofobik protein maupun ligan. Sehingga nantinya setelah garam-garam yang digambar ini yang berwarna hijau mengikat air-air yang tadinya mengelilingi protein dan ligan hidrofobik akan tertarik oleh garam dan protein dan ligan akan saling berinteraksi hidrofobik. Kemudian konsentrasi garam akan dikurangi seiring berjalannya waktu. Jadi awal dimasukin garamnya akan jauh lebih banyak daripada garam di akhir proses. Kemudian waktu retensi elusi setiap molekul protein berbanding lurus dengan hidrofobisitas. Jadi semakin hidrofobik, waktu retensi akan semakin besar. Jadinya reaksi yang terjadi lebih akhir dibanding molekul protein yang lebih hidrofilik. Kemudian ini adalah size exclusion chromatography atau kromatografi eksklusi ukuran. Dia adalah metode kromatografi molekul dalam larutan yang dipisahkan berdasarkan ukuran partikel. Nama lain dari kromatografinya ini adalah gel filtration chromatography, gel permutation chromatography, gel chromatography atau steric exclusion chromatography dan exclusion chromatography. Gelnya ini adalah konotasi dari fase diam yang digunakan, yaitu gel organik yang semi-rigid dan non-rigid. Sedangkan kromatografi size eksklusif fase diamnya itu gel yang organik atau organik yang rigid. Kalau size exclusion ini digunakannya untuk studi atau analisis, biasanya analisis protein dalam kategorisasi atau perbedaan spesies protein. Sering dipilih sebagai pengganti atau alternatif metode dialisis karena dia karena dia lebih cepat dan lebih biocompatible dengan pelarut, dan larutan buffer atau penyangga yang dibutuhkan lebih sedikit dibanding dialisis. Kelebihannya di antara lain adalah metode ini memfasilitasi pertukaran penyangga dan penghilangan garam, memungkinkan separasi dari spesies yang sejenis, seperti translation dengan oligomeric protein yang tidak memungkinkan dipisahkan dengan teknik purifikasi lainnya. Lalu dia cocok atau kompatibel dengan berbagai solvent dan tidak bergantung pada sifat-sifat spesifik protein untuk terjadinya retensi dan elusi. Namun kelemahannya SEC ini dapat memungkinkan terjadinya interaksi non-spesifik antara protein dan resin, lalu dia dapat menyebabkan penurunan resolusi protein target, dan jika menginginkan resolusi tinggi, volume sampel protein yang dimuat dalam larutan itu harus kecil, jadi semakin banyak volume batch-nya itu sebenarnya resolusinya akan semakin rendah. Jadi sebenarnya kurang efisien. Next akan dijelaskan oleh teman saya mengenai presipitasi. Ya, perkenalkan nama saya Vidya dan saya akan menjelaskan tentang metode presipitasi. Jadi untuk metode presipitasi ini ada beberapa cara. Yang pertama ada salting precipitation atau salting out. Salting out ini dilakukan dengan menambahkan garam terhadap solusi yang mengandung protein. Penambahan garam ini selain berguna untuk presipitasi, juga dapat menstabilkan protein terhadap denaturasi atau kontaminasi bakteri. Garam yang paling sering digunakan adalah amonium sulfat, dan prinsip ini memanfaatkan hidrofobisitas. Jadi prinsip kerjanya yaitu saat penambahan garam dilakukan, terjadi interaksi antara ion garam dengan molekul air yang terdapat di barrier air yang ada di sekitar protein. Interaksi ini akan menghilangkan barrier air tersebut. Seiring dengan peningkatan konsentrasi garam, maka lapisan air di sekitar protein akan semakin menghilang. Dan dengan menghilangnya lapisan air tersebut, bagian-bagian hidrofobik dari protein akan mengalami kontak satu sama lain, sehingga terjadi agregasi dan mengendap keluar dari solusi. Next.
Nah, di salting precipitation ini semakin tinggi berat molekular protein, semakin rendah juga konsentrasi garam yang dibutuhkan untuk menyebabkan terjadinya pengendapan. Maka dari itu, jika dalam suatu solusi terdapat beberapa protein, sebelumnya. Nah, kalau ada beberapa protein yang ingin dipisahkan, hal itu dapat dilakukan dengan cara penambahan garam secara gradual, sehingga konsentrasi garamnya meningkat dan protein-protein berbeda akan terpresipitasi pada konsentrasi garam yang berbeda. Proses ini dikenal sebagai presipitasi fraksional. Next. Yang cara selanjutnya ada presipitasi menggunakan asam. Asam yang paling sering digunakan yaitu TCA atau trifluoroacetic acid. Metode ini bergantung pada perubahan pH solusi. Jadi setiap protein ini memiliki poin isoelektrik yang terdefinisi. Poin isoelektrik ini adalah pH tertentu di mana protein ini tidak memiliki muatan. Solubilitas pada titik ini akan rendah karena protein tidak dapat berinteraksi dengan medium dan memudahkan untuk terpisah dari solusi. Dengan cara penambahan asam, pH medium akan menurun, sehingga protein akan memiliki muatan positif karena gugus amino mendapatkan proton. Lapisan air yang mengelilingi protein akan terdisrupsi sehingga terjadi pengendapan. Metode selanjutnya adalah presipitasi menggunakan penambahan alkohol. Penambahan solvent alkohol pada solusi akan mengurangi hidrasi dari protein dengan cara menghilangkan lapisan air yang mengelilingi protein, sehingga terjadi agregasi karena hidrofobiknya saling kontak dan mengendap keluar dari solusi. Solvent yang paling umum digunakan yaitu aseton, etanol, dan metanol. Next. Berikutnya adalah langkah kerja singkat dari beberapa metode-metode presipitasi serta limitasinya. Yang pertama ada ammonium sulfate precipitation atau salting out. Prosedurnya itu menyiapkan protein sehingga konsentrasi akhir larutan lebih dari 1 mg per mililiter. Dan larutan buffer 50 mmol dan mengandung EDTA. Selanjutnya ditambahkan amonium sulfat secara perlahan ke persen kejenuhan yang diinginkan dan diaduk selama 10-30 menit. Lalu dilakukan sentrifugasi hingga terbentuk protein pelet. Limitasinya adalah banyak protein tetap dapat larut pada konsentrasi garam yang tinggi. Selanjutnya ada TCA precipitation atau presipitasi menggunakan asam. Caranya adalah TCA ditambahkan ke solusi dengan konsentrasi akhir 10-20%. Dan protein dibiarkan mengendap di atas es selama 30 menit. Sentrifugasi dan cuci pelet dengan aseton atau etanol supaya sisa TCA-nya hilang. Limitasinya adalah sisa TCA harus dihilangkan dengan pencucian menggunakan aseton atau etanol. Dan itu pemaparan yang lama, kelarutan pH yang rendah dapat menyebabkan degradasi dari protein. Next. Selanjutnya ada metode presipitasi aseton atau alkohol. Caranya itu menambahkan aseton dingin dengan volume 3 kali lipat dari ekstrak protein. Protein dibiarkan mengendap pada minus 20 derajat Celcius selama minimal 2 jam. Setelah itu disentrifugasi hingga terbentuk protein pelet. Aseton sisa dapat dihilangkan dengan pengeringan udara. Limitasinya itu pemulihan dari semua protein tidak sempurna. Selanjutnya ada campuran dari metode asam dan alkohol, yaitu presipitasi dengan TCA dalam larutan aseton. Sampel disuspensi dengan 10% TCA dalam aseton dengan mercaptoetanol atau 20 ml GTT. Selanjutnya presipitasi protein setidaknya selama 45 menit pada minus 20 derajat Celcius. Dilakukan sentrifugasi hingga terbentuk protein pelet dan dicuci dengan aseton dingin. Selanjutnya aseton dihilangkan dengan pengeringan udara. Limitasinya yaitu pemaparan yang lama terhadap larutan pH rendah dapat menyebabkan degradasi protein. Selanjutnya ada presipitasi dengan amonium asetat dalam metanol yang dilakukan setelah ekstraksi fenol. Jadi pertama protein diekstraksi dulu menggunakan fenol. Selanjutnya protein diendapkan dari fase fenol dengan amonium asetat dalam larutan metanol. Protein pelet yang terbentuk dicuci dengan amonium asetat dalam metanol dan kemudian dicuci lagi dengan aseton. Selanjutnya aseton yang tersisa diuapkan. Limitasinya adalah metode ini sulit dan memakan waktu yang lama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu elektroforesis. Nah, metode elektroforesis ini mulai berkembang pada akhir abad ke-19 setelah ditemukan penelitian yang menunjukkan adanya efek dari listrik terhadap partikel atau molekul yang bermuatan listrik. Nah, protein termasuk dalam molekul yang bermuatan listrik. Nah, elektroforesis ini
merupakan suatu metode analisis kimia yang didasarkan pada pergerakan molekul yang bermuatan di dalam medan listrik. Nah, pemisahannya ini dilakukan berdasarkan perbedaan ukuran berat molekul dan muatan listrik yang dikandung oleh molekul tersebut. Kalau misalnya arus listrik yang dialirkan pada medium, bila arus listrik dialirkan pada suatu medium penyangga yang telah diberi protein plasma, maka komponen akan mulai bermigrasi. Nah, partikel yang bermuatan listrik negatif akan bergerak ke anoda atau yang ke kutub positif. Kemudian kalau yang bermuatan negatif, maka akan bergerak ke partikel bermuatan listrik positif akan bergerak ke yang negatif, sementara yang netral tidak akan bergerak. Nah, instrumentasi pada elektroforesis ini ada medium, buffer, dan metode deteksinya. Mediumnya ini berfungsi sebagai reseptor pita dari analit, kemudian buffer untuk membawa arus yang diberikan, menyediakan pH, dan menentukan muatan zat terlarut. Contohnya itu ada barbital dan tris EDTA yang biasa digunakan untuk protein. Nah, kemudian untuk deteksinya bisa dengan pewarnaan maupun tanpa pewarnaan. Untuk yang tanpa pewarnaan bisa menggunakan UV ataupun scanner. Nah, ini merupakan next contoh list beberapa zat untuk deteksi, untuk zat pewarna untuk deteksi. Next. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan analit dalam elektroforesis. Ada 4 faktor utama, yaitu medan listriknya, kemudian muatannya, buffernya, dan faktor dari matriks. Untuk muatannya ini, maksudnya ini bukan muatan, tapi molekul, salah ketik. Untuk molekul ini ada 4 faktor, yaitu muatannya, ukuran, bentuk, dan densitas molekul. Molekul DNA yang kecil akan melintasi gel dengan lebih cepat karena ruang gerak yang tersedia untuk melintasi gel itu lebih banyak. Kemudian Kemudian untuk bentuk molekul itu dengan bentuk molekul yang elips itu bisa lebih cepat bergerak. Densitas molekul merupakan densitas muatan merupakan jumlah muatan per unit volume molekul. Nah, molekul dengan densitas muatan yang tinggi ini akan lebih cepat bergerak juga. Kemudian untuk faktor yang matriks, itu ada sifat, ukuran pori, dan konsentrasi. Ini akan mempengaruhi kemudahan molekul dalam bergerak di dalamnya. Kemudian untuk buffer itu ada pH dan kadar ion. Di mana buffer dengan kadar ion yang tinggi akan menaikkan konduktansi listrik, sehingga migrasi DNA akan lebih cepat. DNA atau molekul lain akan lebih cepat. Untuk medan listrik ada intensitas dan voltase, di mana voltase yang lebih tinggi itu akan menyebabkan molekul akan lebih cepat bergerak di dalam matriks, karena tingginya muatan positif yang ditimbulkan. Next. Jenis-jenis elektroforesis itu secara garis besar ada yang tanpa matriks maupun yang dengan matriks. Untuk yang tanpa matriks ini dia tidak menggunakan penyangga padat. Jadi seluruh molekul proteinnya itu ada di dalam seluruh larutan, tetapi dia ini mahal dan pemanfaatannya kurang karena susah juga. Kalau yang dengan matriks ini ada beberapa contoh. Sebenarnya ada banyak, tapi yang di sini elektroforesis gel, kertas, dan elektroforesis kapiler. Next. Untuk yang elektroforesis gel, jadi ini instrumentasinya, jadi ada gel, kemudian ada anodenya, ada katodenya. Next. Nah, prinsip dasarnya ini DNA, RNA atau protein dipisahkan oleh medan listrik dalam matriks gel. Gel yang digunakan biasanya merupakan polimer yang saling bertautan atau crosslink, yang porositasnya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan, dan gelnya ini juga ada berbagai macam jenisnya. Contoh aplikasinya itu untuk pemisahan DNA dan protein. Next.
Nah, ini jenis-jenis gelnya. Ada poliakrilamid, alkalin agarosa, dan agarosa. Jadi, untuk yang gel poliakrilamid ini biasanya digunakan untuk memisahkan DNA, RNA, atau oligonukleotid yang ukurannya cenderung kecil, dan untuk menganalisis pemanjangan primer. Kemudian untuk yang alkalin agarosa ini untuk memisahkan rantai DNA yang berukuran besar, sedangkan yang gel agarosa untuk ukuran standar. Next. Kemudian ada elektroforesis kertas, jadi menggunakan kertas saring sebagai medium penyangga. Pemisahan protein didasarkan pada mobilitas pada pH tertentu. Kemudian aplikasinya itu untuk molekul kecil yang mobilitasnya kecil tetapi perlu potensial tinggi. Next. Nah, ini instrumentasi untuk elektroforesis kertas. Next. Kemudian yang terakhir ada elektroforesis kapiler, di mana pemisahan elektroforesis kapiler ini metode pemisahan untuk asam amino, protein, lipid, karbohidrat, dan nukleotid yang dengan resolusi yang tinggi, dan dilakukan pada kapiler yang diisi buffer. Ya, selamat siang. Jadi untuk klarifikasi bagian sebelumnya, jadi fokus dari elektroforesis saya itu SDS patch ya, untuk hanya untuk protein aja. Jadi ini ada studi kasus mengenai cloning and purification of large fragment of DNA polymerase I from Geobacillus, dan ini dimasukin ke DNA E. coli BL21. Next. Jadi di paper ini dia seperti ini. Jadi ini ada rancangan asap mengenai separasi protein. Pertama ada sampel, ada homogenisasi atau lisis menggunakan mekanika kimia gabungan yang akan dihasilkan sel ekstrak, lalu ada conditioning untuk membuang garam-garam atau buffer yang tidak diinginkan, terutama jika proses separasinya menggunakan buffer dan garam yang berbeda. Jadi proses separasi bisa berkali-kali hingga didapat protein ekstrak. Next. Jadi kalau kita lihat lebih detail dari paper tersebut, jadi pertama ada kultur cair E. coli BL21 yang ada DNA pol yang sudah diberi histag. Lalu si penulis ini dia memilih homogenisasi dan lisisnya secara mekanik, ditambahkan DNA-ase, RNA-ase, atau lisosim. Dengan concern, itu akan memberatkan proses di bagian downstream. Jadi berikutnya menggunakan IMAC yang dispesifikasi NINTA dikarenakan ada histidin, oleh menggunakan heparin karena target proteinnya berupa DNA polimase, SDS patch, lalu uji Petford dan didapatkan DNA polnya. Jadi kelompok kami, kalau berdasarkan definisi pembagian tugas, mungkin intermediate itu berada di IMAC ini. Sekalian untuk mungkin menjelaskan pembahasan kelompok kami di IMAC ini karena dia membuang begitu banyak protein yang tidak diinginkan. Sedangkan untuk polishingnya berada di heparin kolom ini, sedangkan bagian belakangnya itu merupakan preparasi. Bahkan saat kita melakukan tagging ada preparasi. Next. Nah terus, jadi ini pentingnya juga, jadi kalau misalnya saya baca dari definisi-definisi pembagian tersebut, intermediate itu sebenarnya kayak bisa banyak mencakup, banyak menyangkut proses-proses lain tergantung penempatan sisi saja. Jadi seperti kalau misalnya sebelum IMAC kita tambahkan, misalkan kita tambahkan pemanasan, itu kan akan mendenaturasi protein-protein lainnya. Jadi bisa dibilang bahwa pemanasan itu merupakan intermediate, sedangkan si IMAC-nya itu polishing kayak. Tapi ini mungkin masih butuh klarifikasi sih dari kelompok kami. Jadi pentingnya SDS patch itu yang di sebelah kiri ada marker. Ini untuk mengecek. Yang pertama ada lisis dan homogenisasi. Jadi kita harus mengetahui dulu proses separasi kita ini berjalan dengan efisien nggak? Karena belum tentu semakin banyak proses yang kita lakukan, hasil protein juga lebih bagus. Dan SDS patch itu juga wajib dilakukan pada kolom-kolom yang menggunakan washing dan elution. Next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih